Selamat buat Ethereum yang sudah melakukan merge dengan sukses. Ini merupakan babak baru di dunia kripto dan bisa menjadi katalis bagi adopsi massal untuk terjadi. Di video kali ini kita akan ngomongin soal kira-kira di mana saja bisa trading Ethereum World coin hasil hard fork. Tentu saja mungkin belum ada sekarang. Kemudian harganya itu sekarang bagaimana dan kondisi harga Ethereum klasik. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan harga Bitcoin di time frame daily-nya, karena ini menentukan harga koin yang lain. Jadi kalau kita lihat sekarang harganya 19.700, terjadi penurunan kemarin dan sempat ini merah juga close-nya. Untuk ininya RSI-nya itu sedang retest daerah warna kuning ini. Dia akan mencoba untuk retest daerah 50. Kalau misalnya di 50 ini rejected, maka dia bisa ke bawah lagi. Kalau misalnya dia bisa RSI-nya naik lagi ke atas, di atas 50, maka ini bisa menjadi hal yang bullish buat Bitcoin. MACD-nya setelah terjadi cross tanggal 9 September lalu, ini sekarang dia lagi tes apakah akan terjadi cross ke bawah atau dia bisa bounce dari sini. Kita akan lihat nanti. Untuk time frame yang lebih rendahnya, ini ada bullish divergence yang terbentuk dan merupakan pola three drives yang merupakan pola yang cukup sering kita lihat belakangan ini. Jadi ini juga adalah three drive, jadi ada 3 titik, di titik sini, di titik sini, dan di titik sini untuk menandakan reversal untuk terjadi. Dan sekarang di sini itu terbentuk lagi, dia membentuk lower low, dan lower low. Jadi ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Dan ini biasanya ketika three drives itu sudah terbentuk, kemungkinan akan bisa terjadi reversal. Tentu saja belum konfirmasi secara lebih yakin, tetapi sudah ada yang namanya higher low di sini. Jadi ketika ini merupakan low-nya, higher low-nya itu ada di sini. Jadi di sini dia naik, kemudian turun, membentuk higher low, itu bisa menjadi fondasi untuk dia naik di mungkin beberapa hari ke depan. Mungkin menjelang FOMC meeting, dia bisa naik dulu, kemudian baru di FOMC meeting nanti akan dikabarkan lagi soal suku bunga yang akan naik. Mungkin dari situ bisa turun ya teman-teman. Jadi itu adalah skenario-nya. Jadi kalau kita lihat ini ada bullish divergence yang sangat jelas sekali di ketika harga turun, di time frame 1 jamnya itu naik kan, dan kalau kita lihat di MACD-nya juga histogramnya ini juga ada bullish divergence, 4 jam juga sama ada bullish divergence. Kalau bullish divergence di 4 jam itu cenderung kuat menurut saya, dan di kalau tidak salah ini ada sedikit bullish divergence di histogramnya dan akan cross ke atas ya, jadi akan cross ke atas dalam 1 hari ke depan ini untuk MACD-nya. Oke, jadi menurut saya dia akan bullish secara jangka pendek. Targetnya kira-kira kemana? Targetnya itu di sini ada fair value gap, kemungkinan dia bisa ke 21.300. Kalau kita lihat Fibonacci, dia bisa ke 21.500 sampai ke 22.000 di 78,6-nya ya, dan ini akan membentuk pola ABC pattern. Habis itu dia bisa turun ke bawah. Bisa juga dia lebih tinggi dibandingkan dengan 22.700, jadi mungkin ke 23.000-an, itu C-nya biasanya lebih tinggi. Nah, dari situ kemungkinan akan turun lagi ya teman-teman, ya akan turun lagi dari situ. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia terjadi sell off kemarin, meskipun bukan ketika merge terjadi, tetapi di malam harinya itu terjadi sell off dan terjadi penurunan yang cukup lumayan untuk Ethereum. Dia sudah break structure daripada ini, dari support yang ada di sini. Jadi ini bearish sebenarnya, mungkin dia akan naik dulu untuk retest ke daerah 1.600. Dari situ baru akan melanjutkan penurunannya. Oke, tidak ada bullish divergence di time frame 4 jamnya untuk ini. Jadi mungkin polanya akan seperti ini. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, mungkin seperti itu. Ini adalah impulse wave-nya 1, 2, 3. Menyelesaikan wave 2-nya, setelah selesai maka dia akan siap-siap untuk wave ketiganya mungkin di sebulan
2 bulan ke depan mungkin dia akan berada di daerah sini, kemudian dari situ dia akan naik ke atas ya teman-teman. Melanjutkan impulse wave-nya, wave 3 yang merupakan wave yang terkuat biasanya. Oke, untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano dia masih bertahan membentuk higher low di atas ini, jadi masih ada kesempatan untuk ke 0,54 $0,55. Menurut saya masih sangat mungkin untuk terjadi ke sana, apalagi ada fasil hard fork yang akan diadakan di tanggal 22 September nanti. Jadi itu bisa menjadi katalis, dan di sini juga ada bullish divergence ketika dia membentuk low yang ada di sini, dan MACD-nya juga akan segera cross ke atas ya teman-teman. Jadi ini saya masih, asal dia tidak lebih bawah daripada ini 0,455 itu menjadi invalid dan mungkin tidak bisa naik lebih tinggi daripada $0,52. Jadi itu adalah analisa teknikal untuk Cardano. Dan Ethereum sudah merge berhasil, tidak ada masalah apa-apa, dan merge ini dia akan mengurangi konsumsi listrik maksudnya dunia sebesar 0,2%. Memang kecil, tetapi ini persentasenya. Tetapi kalau kita kuantifikasikan jadi watt, ini sangat besar jumlahnya karena banyak sekali alat-alat mining yang memining Ethereum ya, karena Ethereum adalah koin terbesar kedua di dunia setelah Bitcoin. Jadi ini bisa memberikan dampak yang baik buat lingkungan. Ethereum jadi lebih ramah lingkungan, narasinya semakin lebih baik dan bisa diterima oleh banyak orang untuk adopsi massal ya teman-teman. Tapi karena miner-miner ini perlu ada tempat untuk mining, jadi mereka harus ke yang namanya Ethereum klasik ya teman-teman. Jadi Ethereum klasik ini merupakan Ethereum yang dulu-dulu ketika ada masalah DAO yang terjadi, Vitalik terpaksa harus melakukan hard fork untuk semacam menyelamatkan dana yang dihack oleh hacker, sehingga transaksinya itu dibalikkan, sehingga tidak lagi ada di hacker uangnya, untuk menyelamatkan semacam suatu aplikasi terdesentralisasi yang digunakan oleh orang, sehingga tidak membuat dunia kripto mati pada saat itu, karena waktu itu mungkin cukup booming ya. Oke, dan ada Ethereum Classic ini, jadi sistemnya masih proof of work, dan setelah Ethereum yang sekarang itu tidak lagi bisa di mining, hash rate daripada Ethereum Classic ini langsung naik 3 kali lipat ya, dari 70-an itu langsung naik ke 300, kemudian turun dari situ, dan ini menjadi tempat bagi para miner Ethereum sebelumnya. Sekarang mereka bisa ke Ethereum Classic dan mungkin juga bisa ke koin-koin lain seperti Raven dan koin-koin lainnya yang bisa di mining menggunakan VGA. Untuk harga Ethereum Classic ini bagaimana? Ethereum Classic jadi masih sideways di sini-sini aja, nggak terlalu ada banyak perubahan. Biasanya kalau hash rate-nya itu naik, harga itu juga akan cenderung naik karena jaringan tersebut semakin aman ketika hash rate itunya tinggi, tapi ini tidak terlalu kelihatan meskipun sempat ada pump dari dia bottomnya itu dari harga $14 ke $34 di daerah sini. Jadi masih sideways di sini aja. Kalau break daerah atas, break daerah bawah, maka dia akan menentukan apakah dia bullish atau bearish-nya. Dan untuk koin yang mungkin akan di hard fork, yaitu maksudnya Ethereum ini, karena ada banyak sekali miner yang bergantung ya bisnisnya dengan mining Ethereum ini, jadi akan ada hard fork daripada Ethereum ini, dan exchange sudah melisting trading Ethereum proof of work ini koinnya ya. Jadi FTX, Bybit itu sudah melisting. Kalau misalnya teman-teman mau membeli koin tersebut, teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi. Ada Bybit, ada FTX, ada yang lainnya juga. Mereka akan membuka pair Ethereum World ini dengan USDT, dan
nantinya juga akan membuka deposit dan withdrawal Ethereum World-nya ketika hard fork-nya itu sudah terjadi. Nah, kapan hard fork-nya terjadi? Kita akan baca dulu di sini. FTX dan Bybit itu adalah exchange pertama yang akan melaunching trading untuk koin ini. Blockchain Ethereum belum di fork jadi dua jaringan yang berbeda, tetapi mereka sudah ada bisa trading ya. Jadi itu bentuknya IOU gitu. Jadi saya berhutang kepada Anda gitu. Jadi ketika kamu mempunyai ini nanti bisa ditukarkan dengan koin Ethereum World yang aslinya. Harganya itu sekarang $13 ya. Oke. Jadi IOU token ya yang di trading di beberapa exchange FTX, Bybit, Gate.io dan Maxi, dan harusnya ada OKX. Kurang tahu kenapa, padahal di berita-berita sebelumnya OKX mengumumkan bahwa mereka akan mensupport koin Ethereum W ini. Sekarang FTX yang paling gede ininya volumenya itu, jadi mereka menghandle 80% trading Ethereum World ini. Dan Bybit dan Maxi itu 10 dan 17,6%. Ya, ketika ini ditulis harganya $24,3 dan sekarang itu harganya $13, jadi turun 72% dari 24 jam yang lalu. Oke, nah koinnya itu datangnya kapan? Untuk yang pemegang Ethereum yang ada di mainnet wallet atau di exchange yang support hard fork daripada Ethereum ini, itu akan muncul nanti 24 jam setelah merge. Kemarin merge itu sekitar jam 2, berarti kemungkinan besar hari ini jam 2 teman-teman bisa mendapatkan koin hard fork tersebut di exchange atau di mainnet wallet. Teman-teman harus mencari tahu dulu cara untuk mengconnect wallet teman-teman ke jaringan Ethereum yang proof of work. Kalau tidak salah itu chain ID daripada Ethereum itu. Coba kita lihat. Oke, belum 10.001 ya. Jadi 10.001 ini lebih baik jangan masuk dulu. Ini dia menggunakan chain ID 10.001 agar kita bisa berinteraksi dengan koin-koin yang ada di Ethereum Proof of Work. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi nanti di MetaMask-nya harus disetting agar chain ID-nya itu 10.001. Oke. Dan untuk yang terakhir adalah di video kali ini adalah mengenai isu FOMC meeting yang akan diadakan tanggal 21 atau 21 September ya. Inspo Crypto dia mengatakan Volcker-like ya. Jadi Volcker ini adalah chairman daripada The Fed yang dulu-dulu tahun 80-an kalau tidak salah, dan waktu itu Volcker juga menaikkan suku bunga terus untuk melawan inflasi dan berhasil. Jadi kemungkinan besar Jerome Powell juga akan melakukan hal yang sama seperti Volcker. Dia akan menaikkan suku bunganya lagi, kemungkinan 75 BPS, dan ada rumor bahwa 100 BPS itu kemungkinan bisa terjadi juga ya teman-teman. Tetapi Inspo Crypto, opini dia, kalau misalnya mereka mau melakukan 100 basis point, maka mungkin sudah ada rumornya dulu bahwa ini mereka akan menaikkan 100. Biasanya sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya akan ada rumor-rumor yang beredar di media mengenai jumlah BPS yang akan dinaikkan oleh The Fed nantinya. Oke. Nah, jadi tetap hawkish dan bearish untuk Bitcoin dan saham sayangnya. Tetapi kalau dari technical analysis, Bitcoin kemungkinan bottom itu sudah ada, kemungkinan bottom ya, jadi sudah ada. Jadi saya masih 50-50 soal bull dan bear-nya. Kita masih jangan menutup kemungkinan untuk Bitcoin bisa turun lagi ke harga belasan ribu, 16.000, 15.000, itu masih sangat mungkin. Tapi kita juga
jangan terlalu yakin 100% bahwa Bitcoin juga akan ke situ. Jadi kita harus di kondisi harga seperti ini, menurut saya kita harus sudah mulai ada Bitcoin, membeli Bitcoin atau altcoin kuat yang lainnya yang berpotensi untuk naik di bull run selanjutnya. Jadi karena ini relatif rendah dan dia sudah melakukan sideways yang cukup lama, jadi ada potensi kalau bottomnya itu sudah terjadi ya teman-teman. Jadi ada potensi bottomnya sudah terjadi. Nah itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.